Selamat datang di Krisna Bacot Bola. Dua laga awal tim nasional Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia putaran kedua zona Asia meraih hasil kurang memuaskan. Apakah ini bertanda bahwa daya magis Sintayong dalam melatih tim nasional Indonesia sudah mulai hilang? Simak video ini sampai habis. Sejatinya tim nasional Indonesia dan juga Sintayong sudah sangat siap menyambut putaran kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 27 nama yang dipanggil oleh Sintayong pun sudah familiar ia latih di tim nasional, minus Ivan Jenner dan juga Marcelino Ferdinand. Tidak sampai di situ, demi memuluskan laga Sintayong meraih hasil positif di Irak, Sintayong sampai-sampai mengirim tim analisis ke Irak untuk memantau tim nasional Irak. Dengan percaya diri yang tinggi, pasukan Sintayong pun berangkat ke Basra, Irak pada tanggal 12 November yang lalu, 4 hari sebelum pertandingan digelar. Namun apa yang terjadi? Segala persiapan dan juga kepercayaan diri tim nasional Indonesia dan juga Sintayong seakan runtuh seketika. Dimulai dari blunder pemilihan starting 11 hingga pemilihan taktik bertahan hadapi Irak, Mimin pikir menjadi bumerang tersendiri buat tim nasional Indonesia dan juga Sintayong. Pemain seperti Sandy Walsh dan juga Rafael Struijk malah dicadangkan oleh STY. Jika berhadapan dengan tim nasional Irak, timnas Indonesia memang tidak pernah menang melawan Irak. Namun harapan baru muncul ketika sejumlah pemain naturalisasi sudah berhasil memperkuat tim nasional Indonesia. Melihat materi pemain yang saat ini dimiliki oleh Sintayong, di luar dugaan, ia memilih strategi bertahan untuk menghadapi tuan rumah Irak. Dan hasilnya, tim nasional Indonesia seperti bermain dengan 100% pemain lokal di Basra, Irak, dengan kekalahan telak yang mereka derita yaitu 1-5. Hadirnya 65.000 pendukung Irak di Stadion Basra, Mimin pikir membuat Indonesia tidak mampu mengembangkan permainan. Bahkan sistem permainan yang selama ini diterapkan Sintayong tidak terlihat sama sekali. Bermain dengan strategi bertahan justru memperlihatkan bagaimana rapuhnya lini pertahanan yang dimiliki oleh tim nasional Indonesia saat itu. Bahkan pemain berpengalaman selevel Jordi Amat sampai-sampai melakukan gol bunuh diri, padahal tidak ada gangguan sama sekali dari pemain depan Irak. Lengkap sudah penderitaan tim nasional dan juga mematikan mental bertanding tim nasional di laga tersebut. 5 hari kemudian setelah pertandingan pembuka berhadapan dengan Irak, tim nasional Indonesia harus membawa hasil negatif tersebut ke kandang Filipina di Stadion Rizal Memorial. Kembali di laga kedua berhadapan dengan Filipina, tim nasional Indonesia dan juga Sintayong memasang target kemenangan. Namun kali ini target kemenangan itu cukuplah beralasan. Jika melihat rekor pertemuan kedua negara, Indonesia sungguh mendominasi. Namun yang terjadi di lapangan lagi-lagi tim nasional Indonesia dan juga Sintayong seakan kehilangan daya magisnya. Di babak pertama, Filipina sang tuan rumah mampu memborbardir pertahanan tim nasional Indonesia
dan bahkan mampu unggul terlebih dahulu 1-0 di babak pertama. Tidak sampai di situ, jika penjaga gawang Indonesia bukan Hernando Ari Sutariadi, mungkin gawang Indonesia akan kebobolan lebih dari 1 gol. Tim nasional Indonesia yang seakan bermain tanpa sistem permainan yang jelas akhirnya mampu diselamatkan oleh Sadil Ramdhani lewat golnya di babak kedua. Gol yang dicetak Sadil Ramdhani pun bukan melalui sistem permainan, melainkan skill individu Sadil sendiri. Dengan hasil 1 kali kekalahan dan 1 kali hasil imbang, tim nasional Indonesia asuhan Sintayong hanya meraih 1 poin dari 2 laga. Kendati hanya meraih 1 poin dari 2 laga, tim nasional Garuda masih memiliki harapan lolos ke putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Klasemen grup F saat ini dipimpin oleh Irak dengan 6 poin dari 2 laga, disusul dengan Vietnam dengan 3 poin dari 2 laga, dan juga Filipina dan juga Indonesia memiliki poin yang sama yaitu 1. Namun jika terus berada dalam kondisi seperti ini, hilangnya sentuhan Sintayong dalam melatih tim nasional Indonesia, dan juga hilangnya chemistry pemain-pemain tim nasional Indonesia, bukan tidak mungkin tim nasional Indonesia yang dipenuhi pemain naturalisasi gagal lolos ke putaran selanjutnya. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di bawah video ini agar channel ini semakin berkembang.